Dan di sini ya, di sini ini bebas. Nah, Antara santri perempuan dengan santri wanita itu bebas, nggak ada gap, nggak ada tempat misah. Hanya diberi undang-undang, siapa yang sir-siran saya usir. Gitu aja. Saya ingin anak-anak yang jenius ini jangan meneruskan di sini. Tapi ini alasannya Ki Nuruddin. Kan banyak mahasiswanya, tapi masa depannya gimana? siap. Bisa bersaing dengan alumni-alumni yang lain, yang punya nama, siap. yang punya negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di Kampung Murlorong, Kecamatan Burnih, Kabupaten Bangkalan, tepatnya di Pondok Pesantren As-Samadiyah. Pada pagi hari ini saya akan mengeksplorasi tentang sejarah beserta sistem pendidikan yang berada di pondok yang usianya sudah lebih dari 1 abad ini. Seperti apa perjalanannya, mari kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengupas sejarah serta sistem pendidikan di Pondok Pesantren As-Samadiyah yang berada di Dusun Murlorong, Kecamatan Burnih, Kabupaten Bangkalan ini, pada hari ini saya sudah bersama dengan 2 pengasuh di Pondok Pesantren ini. Yang pertama yaitu Kiai Haji Abdul Muhaimin Makki beserta dengan Kiai Haji Abu Dharrin. Beliau Kiai Haji Abu Dharrin ini selain sebagai pengasuh di Pondok Pesantren As-Samadiyah juga sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Assalamualaikum Kiai. Mungkin bisa diperkenalkan nama lengkap panjenengan beserta dengan kedudukannya di lembaga atau yayasan Pondok Pesantren As-Samadiyah ini, Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Muhaimin Makki, sebagai khodam daripada Pondok Pesantren As-Samadiyah ini. Ya, sebagai kepala khodam pesantren, ya kita membina daripada adik-adik dan ponakan-ponakan untuk bersama-sama membina pondok pesantren ini. Pondok pesantren ini warisan dari sesepuh kita yang namanya Kiai Abdul Somad. Kiai Abdul Somad bin Kisarbini, yang aslinya dari desa. Beliau dalam sejarahnya mendirikan Pondok Pesantren As-Samadiyah ini keliling Madura. Sebelum mendirikan pondok pesantren, sebelum kawin dengan orang Brunei. Beliau itu keliling Madura membawa pisang 1 tondun. Satu tondun.
kata orang Madura. Sambil puasa, di mana pisang itu habis, dia menetap di situ. Ternyata habisnya di Borneo ini, di Timur Lorong. Dan sejak saat itu mendirikan Sejak itu beliau kawin dengan orang sini. orang sini. Sehingga mulai merintis perjuangan beliau dengan ilmu yang ada. Beliau mengajak orang-orang kampung yang masih buta dalam ilmu agama, dia mengaji pada beliau. Tapi bukan sistem pondok pesantren. Sistem orang datang pulang, datang pulang, datang pulang. Sampai berkembang banyak diteruskan dengan putranya yang namanya Kiai Syarbini. Ya juga masih tetap begitu. Masih belum membina pesantren yang istilahnya lembaga, kalau kata orang Madura langgeren, nyolok ya. Orang nyolok. Baru setelah di pengasuh dipegang oleh Kiai Maki sekitar tahun 59-60-an, beliau mendirikan pesantren yang diberi nama As-Samadiyah mengambil kepada Kiai Abdus Somad, kepada mbahnya. Dari situ baru kita ya pesantren pertama masih model salaf. Ya. Hanya pendidikan kitab kuning, kitab kuning. Yang mengajar ya saudara-saudara beliau, termasuk Ki Faki, Ki Fauzi, Ki Hasan Madani, itu yang ikut mengajar di dalam pendidikan pondok pesantren itu. Nah, setelah putranya besar, Kiai Mukopi, ada mantunya namanya Nur Khalis Yasin, ada mantunya Muzammil. Baru beliau mendirikan sistem kelas, pendidikan sistem kelas. Jadi dipilah anak yang pengetahuannya ini, kelas ini, kelas ini, kelas ini. Sampai berkembang sampai sekarang. Tapi waktu itu masih belum sifatnya PAUD, SMP, SD. Belum. Belum. PAUD, SMP, SMA. Ini generasi yang bawah lagi. Lebih bawah. Generasinya Ki Abu Darin. Saya serahkan sama istrinya Abu Darin untuk mendirikan TK. TK dulu yang ada. Nah, sebelum PAUD itu TK duluan. TK dulu. Saya serahkan untuk mendirikan SDIT itu kepada DRS Doni, Agus Romdoni, putra daripada Kiai Mas Duki. Itu yang bibit pertama itu yang mendirikan. Pak Agus Ramdhani kebetulan beliau sekarang punya sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Jaya Madura. Itu yang mendirikan SDIT As-Samadiyah. Yang kita beri kewajiban untuk mendirikan itu. Nah, berkembang ya sampai sekarang. Berarti kalau saya simpulkan, pertama, pondok pesantren ini pemirsa tidak dapat dilepaskan dari yang namanya pisang, di mana awal dari berdirinya lembaga ini yang diprakarsai oleh Kiai Abdus Somad itu berangkat dari keinginan beliau dalam berdakwah dengan membawa setundun pisang sewilayah Madura, sehingga kemudian beliau saat itu pisang yang habis terakhir yaitu berada di dusun Timur Lorong, Kecamatan Burne. Oke, selanjutnya saya akan mengupas lebih jauh Kiai tentang perkembangan dari masa ke masa, di mana kalau tadi ada Kiai Abdus Somad yaitu dengan pendidikannya langgeren, terus kemudian hingga sampai kepada
panjenengan yang merupakan generasi keempat, seperti apa perkembangan dari masa ke masa? Ya perkembangannya normal-normal aja. Ya ada pasang surutnya, ada pasang surutnya. Oke. Mengenai informasi di mana pondok pesantren ini pertama di Kabupaten Bangkalan yang menampung santri putri yang awalnya sempat ditolak, sempat ditentang, itu apa alasannya dan bagaimana hingga kemudian lembaga ini bisa menjawab keresahan yang awalnya ada pada mungkin kiai-kiai yang lain yang ada di luar begitu, Kiai? Ya karena alasan beliau Kiai Maki itu karena juga perempuan itu berhak mempunyai ilmu, seperti yang sangat pokok belajar bagaimana membedakan darah kotor orang perempuan. Oke. Nah, orang perempuan itu yang mempunyai darah kotor. Kalau tidak belajar itu tidak bisa. Karena darah kotor tidak cuma haid, Kiai. Itu tidak cuma haid, kata alasan beliau itu. Nah itu harus Pak, takut suaminya tidak ngaji, gimana kehidupan daripada generasi kita sebagai umat ini? Itu yang dipikirkan. Sehingga dengan alasan seperti itulah kiai-kiai yang lain di Kabupaten Bangkalan mulai menerima. Sudah wajib kita mendidik, itu wajib. Kalau awalnya apa yang menyebabkan kiai-kiai yang lain awalnya kesulitan guru. Ya, karena kata beliau, siapa yang mau jadi guru? Bukan muhrimnya, bukan anunya. Tapi kalau dalam keadaan darurat, kita bisa bikin tabir, kita bisa. Artinya waktu itu Kiai Maki meyakinkan kiai-kiai yang lain di Kabupaten Bangkalan, dan alhamdulillah sampai saat ini sistem pendidikan ini justru diikuti semua, dan di sini paling lambat yang di sini, justru yang ketinggalan di sini. Yang banyak justru yang baru-baru. Ya. Oke, sejarahnya itu enggak mudah semudah yang dibayangkan. Iya. Ada konflik ya. Dan di sini di sini ini bebas. Nah, antara santri perempuan dengan santri wanita itu bebas, tidak ada gap, tidak ada tempat misah. Antara santri laki-laki dengan santri perempuan bergaulnya juga bebas. Karena saya dipikir kalau kita dikekang ini lebih bahaya dalam nanti pulang pergaulannya. Baik yang laki walaupun yang perempuan. Karena lama nggak tahu seperti apa kita bergaul dengan laki. Tapi kalau setiap hari kita ketemu, interaksi, setiap hari kita tidak ada apa. Hanya diberi undang-undang, siapa yang sir-siran saya usir. Gitu aja. Artinya siapa yang ketahuan ketahuan oleh pengurus, ya kita usir. Oke, siap. Itu aja. Oke. Jadi anak-anak sudah hati-hati sendiri. Siap. Artinya saya yakin aturan ini sangat tidak memungkinkan bagi santriwan atau santriwati untuk melakukan pacaran itu tadi. Oke, siap. Itu kan. Mamanya ketemu berdua di sana, mamanya yang di tempat dilarang. Ya kita suruh pulang. Oke, siap. Udah tidak ada tawaran itu. Siap. Dari tawaran. Dan itu juga harus awal sudah diketahui oleh wali santri, Kiai. Ya biar tidak diketahui oleh wali santri. Yang penting pulang. Ini kesalahan anak santri. Dia sudah tahu semuanya. Apalagi sekarang ini ada WA ya. Gitu. Medsos. Itu semua wali santri harus punya harus nyetorkan nomornya. Jadi informasi dari pengasuh, dari pengurus,
perkembangannya Anaknya artinya disampaikan kepada orang Disampaikan. tuanya. Oke. ini enggak sembahyang, ini anu. Oke. Siap. Oke, Mungkin selanjutnya tadi perlu luruskan. diberikan kata bebas tadi dari Kiai Muhammad tadi, bukan maksudnya bebas yang bagaimana Iya. gitu. Oh. Bebas dalam arti bahwa kita dalam Ya. muamalah pergaulan sehari-hari itu Ada normal batas-batas saja, tertentu juga. Siap. normal saja. Normal saja. Karena memang ada institusi pesantren lain yang betul-betul membatasi gitu. Membatasi, ruang gerak ya. itu. Jadi keluar sejengkal aja sudah ditakzir. Sudah ada sanksi menanti ya, Ki. Nah, di sini muasyarah itu atau pergaulan itu normal saja. Siap. Oke. Yang penting tahu aturan, tahu apa regulasi yang sudah ditetapkan. Siap. Oke, kalau tadi mengenai dengan pendidikan formal itu ada pada masanya Kiai Abu Dzarin ini, saat ini saya mau bertanya kepada Kiai Abu Dzarin ini. Kiai, ini apa yang mendasari lembaga As-Samadiyah ini kemudian membuka untuk pendidikan formal? Karena memang pendidikan formal ini di berbagai pondok pesantren sudah mulai dibuka, namun walaupun sebenarnya juga masih ada pondok pesantren tetap menetapkan diri, menutup diri dengan sistem pendidikan salafiyahnya. Kalau As-Samadiyah ini apa yang mendasari para pengasuh di sini membuka hal ini, Kiai? Dan apa dan bagaimana kurikulum pendidikannya, Kiai? Ya, baik. Sebenarnya semuanya berangkat dari dasar ilmu ya yang kita pahami ya. Dalam kaidah fikih itu kan ada rumusan taghayyurul ahkam bi taghayyuril azminati wal amkinah. Jadi perubahan masa itu ditandai perubahan hukum itu ditandai dengan perubahan kondisi dan situasi. Ya. Jadi kemudian ada lagi al-adha muhakkamah, bahwa tradisi yang baik itu bisa jadi pertimbangan satu hukum ditetapkan. Nah, berangkat dari basic ilmu ini dari para ulama kita, bahwa kita pun juga dalam mengelola pendidikan ini juga tidak bisa dilepaskan dari perkembangan di luar gitu ya. Jadi intinya semuanya selama itu manfaat, kenapa tidak gitu ya. Dan kalaupun eksklusif juga tentu akan balik kembali ke kita dalam pengertian bahwa dampaknya juga akan tidak baik gitu ya. Dengan kata lain bahwa perkembangan harus direspon ya, dengan baik pula ya. Jadi tidak menutup diri. Nah, karena itu sebenarnya kalau mengacu pada pertentangan ya ilmu umum, ilmu agama itu sebenarnya muncul dari strategi penjajahan itu ya, untuk memecah belah. Bahwa yang orang pesantren harus belajar agama ya, yang teman-teman di luar umum itu sebenarnya strategi Belanda yang atau penjajahan yang seringkali zaman itu ya tidak disadari. Nah, ulama-ulama yang ada pemimpin kita katakanlah di Nahdlatul Ulama sendiri, para kiai-kiai kita itu bahkan menjadi pelopor ya, tadi sudah disampaikan Kiai Muhammad, berdirinya pesantren-pesantren perempuan ya. Ini satu lompatan yang luar biasa ini. Jadi justru dari ulama-ulama desa itu kira-kira ya. Supaya pemberdayaan ini tidak hanya dimiliki oleh kaum laki-laki. Semua ini kan makhluk Allah ya, harus punya kesempatan depan yang sama. Dan semuanya adalah kembali kepada bagaimana pesantren ini memberikan manfaat sebesar-besarnya. Itu loh. Jadi karena itu perkembangan yang ada membuka pendidikan formal ini tidak lepas dari upaya pesantren merespon perkembangan di luar. Selama itu bagus dan manfaat, kita respon. Dan juga yang terpenting, tidak kalah pentingnya adalah tuntutan wali santri ya. Memang mereka juga macam-macam ya. Dan juga harus diketahui bahwa lulusan pesantren zaman sekarang kan tidak semua jadi kiai. Betul. Tidak cuma jadi ustadz ya. Silakan ya.
para santri untuk memilih. Pokoknya yang penting khairun nas anfa'un linnas. Nah, anfa'nya itu seperti apa? Kan memang tidak bisa dipaksa jadi kiai. Nah, karena itu seringkali juga para guru ya, khususnya Kiai Amin menyampaikan bahwa cek kebetir soal nasab ya, gitu. Jadi tidak mesti bahwa keturunan kiai jadi kiai, tidak. Yang penting kamu sudah berbuat baik, nanti Allah yang menentukan mau jadi apa. Oke. Jadi memang nasab ya bagus ya, tapi yang terpenting adalah adab ya, adab dan ilmu, akhlak. Nah itu selama dikomunikasikan dengan baik, yang bukan anak kiai jadi kiai itu, yang bukan ustadz jadi ustadz. Kalau memang minatnya ke sana. Oke, siap. Oke, selanjutnya Kiai Abu Darin, ini informasi yang kami terima bahwa lembaga formal yang berada di Pondok Pesantren As-Samadiyah ini sangat-sangat menyaingi gitu dengan lembaga-lembaga lainnya yang berada di luar. Artinya di setiap proses penerimaan siswa baru di sini selalu dibanjiri oleh pendaftar gitu. Lah tentu ini kan berarti di sini ada magnet. Kenapa kemudian orang tua siswa atau orang tua wali murid itu mempercayakan lembaga ini untuk menjadi lembaga pendidikan lanjutan untuk anak-anaknya. Kira-kira apa yang kemudian menjadikan lembaga ini memiliki daya tarik tersendiri kepada wali santri atau wali murid begitu, Kiai? Oh iya, yang hanya SD-nya aja, kan gitu. Kalau SMA-nya kita kan tidak bebas. Di sini tidak bebas. SMA dengan SMP-nya kita tidak bebas. Nanti kalau mau sekolah SMP dan SMA di sini harus mondok. Harus masuk ke dalam. Harus masuk ke dalam. Tapi kalau TK kalau TK dengan SD itu boleh. PAUD. Karena masih usianya masih ini ya. Maka itu banjir dia. Pendaftar banjir. Pendaftar banjir. Nah, setelah SMP SMA kita tidak boleh, karena kita tidak mampu untuk mengawasi murid-murid yang sedemikian banyak ya, sedemikian banyak dan pulang pergi itu yang tidak mampu saya. Karena pulang dari sini sekolah SMP goncengan perempuan. Terus waktunya pulang jam 3 enggak nyampe sama rumah sampai jam 5 orang tuanya nelpon, akhirnya kita harus masuk. Harus tegas membatasi untuk yang mau melanjutkan pendidikan SMP dan SMA harus masuk ke pondok. Ini yang perlu dipahami oleh masyarakat Madura bahwa di saat terdapat generasi kita yang pintar, cerdas, maka yang ditonjolkan atau yang ditanyakan oleh masyarakat yaitu dia anaknya siapa, bukan dia murid dan sekolahnya di mana. Tetapi ketika dalam tanda kutip ada generasi kita yang nakal di luar, maka yang dibaca pertama kali yaitu adalah dia santrinya siapa. Iya. Oke. Selanjutnya Kiai, ini kan lembaga pendidikan ini sudah mulai ekspansi, yaitu selain ada As-Samadiyah juga ada lembaga lain, informasinya juga Tahfidzul Quran yang juga diasuh oleh salah satu ustadzah atau pengurus di sini atau bagaimana sejarahnya? Diasuh oleh putra saya. Dari putranya panjenengan. Oke. Apa alasan melebarkan sayap dari pendidikan formal dan pesantren sehingga kemudian ada yang lebih khusus lagi di dalamnya, yaitu penghafal Al-Quran? Karena di sini sejak dulu sudah ada penghafal Al-Quran. Di istrinya ini khusus perempuan penghafal Al-Quran yang sejak abahnya ini dulu, terus diteruskan oleh ponakan saya Abdul Wahid, sudah meninggal, diteruskan oleh saya bagian lakinya sampai sekarang. Nah, saya ingin ada peningkatan
Gitu. Ini dalam rangka mewadahi pertama dulu ya. Sediakan wadahnya dulu ya. Wadahnya dulu. Nah, nanti dalam wadah ini bagaimana kita membina hafid Al-Quran ini itu bisa menjadi dokter, menjadi ya terserah bebas. Yang penting mempunyai bekal ilmu. Oke, siap. Bekal ilmu. Oke. Dan alhamdulillah perkembangannya bagus. Selama 2 tahun ini kan 2 tahun ya, baru 2 tahun. Baru 2 tahun. Baru 2 tahun sudah santrinya sudah sampai 100 lebih, 110 atau berapa. Nah, dan selama 2 tahun ini sudah ada yang khatam 6 orang. Artinya hafal 30 juz. 30 juz. Luar biasa. Sudah juz ada. ya, bukan 31 juz. 30. 30 juz. Oke. Dan As-Samadiyah ini bukan berkembang di sini aja. Nah, Putra-putra dari cucu-cucu dari Kiai Maki, putra-putra Kiai Maki atau ponaan-ponaan saya sudah ada yang mengembangkan di Jakarta. dan pesantren juga. Pesantren juga. Ada 3 pesantren di Jakarta. Satu ada di Tambun, Di Tambun, Tambun, Bekasi. Ada di Cikarang. Ada di Tambun itu 2. 2 lembaga pondok pesantren. Kalau yang pondok pesantren Tafid di sini nama pondoknya apa, Kiai? Al-Makkiyah. Pesantren Pondok pesantren Madrasatul Quran Madrasatul Al-Makkiyah. Quran Al-Makkiyah. Di sini diasuh oleh Maki Mohemi. Itu saudaranya panjenengan. Enggak, putra. Anak, Putranya panjenengan. Putra laki yang tertua. anak Siap. itu yang tertua. Siap. Berarti kalau boleh saya sebut di sini nih adalah akarnya. Akarnya. Iya, akar. Kemudian rantingnya yang banyak ini. Kiai. Siap. Sebetulnya dulu dari saudara-saudara Misan itu, saudara-saudara Misan merencanakan mau membangun satu perguruan tinggi. Tapi saya tidak setuju. Apa alasan? Alasan tidak setuju, saya ingin anak-anak yang jenius ini jangan meneruskan di sini. Tapi ini kan juga bisa berdampak positif terhadap lembaga ini, atau mungkin karena ada alasan lain, Kiai? Alasan lain emang gitulah. Kalau di sini diadakan satu perguruan tinggi, ya maaf ya, berarti yang dilengkap alumninya ini 50% kalau diterima dengan pemerintah. Di sini yang saya pikirkan masa depan yang akan datang. Karena apa? Karena mutunya masih belum memenuhi. Kita bersaing dengan universitas yang punya nama seperti UI, seperti UGM, seperti UNER. Jauh masih. Maka dari itu, kalau anak-anak yang cerdas, sudah kirim aja ya. Salah satu alumninya Mas Khairul Anam itu ya. Anam ya. Oke. Sama dulu saya musyawarah dengan Kiai Nuruddin almarhum. Almarhum. Alasan saya gini, Nur. Ya betul Mas, sudah kirim aja Mas. Saya juga nggak mau mendirikan. Betul. Sebetulnya saya yang mendorong Al-Hikam ya, Al-Hikam. Al-Hikam itu yang saya dorong sebetulnya. Siap. Tapi ini alasannya Kiai Nuruddin. Kan banyak mahasiswanya, tapi masa depannya gimana? Siap. Bisa bersaing dengan alumni-alumni yang lain. yang punya nama, Siap. yang punya negeri. Sehingga kemudian memberikan kebebasan kepada Kebebasan. Kata kuncinya ini. Gimana? Kata kuncinya yang terakhir Ya, kebebasan. Jadi memberikan kebebasan kepada alumni untuk Kita- silahkan memilih mana perguruan tinggi yang diminati. bermutu yang sesuai dengan kemampuannya. Ya maka Untuk dari itu mengeksplorasi yang kita pentingkan di SMA-nya. Bagaimana SMA-nya ini anak-anak sini bisa masuk ITS, bisa masuk ITB, bisa masuk IPB.
bisa masuk UGM. Ini yang kita perlukan. Persiapkan ya. Iya. Yang di sini ya SMA-nya. Proses penyiapannya seperti apa Ki? Apakah misalkan ada mulai dari aspek sarananya, SDM pengajarnya, atau bagaimana? Apa yang membedakan dengan lembaga-lembaga lain begitu? Ya, betul tadi yang disampaikan ya. Jadi tentu memang tidak mudah ya untuk memiliki daya saing gitu ya. Karena itu di lembaga SMA sendiri tentu seperti para guru ya, memang kita siapkan guru-guru yang handal ya, yang memang alumni perguruan tinggi favorit itu. Juga kegiatan sehari-hari ya di SMA ini, selain memang kombinasi kurikulum pesantren dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya, itu dipertemukan dengan kurikulum yang memadai, juga terutama menyangkut bahasa ya. Oke. Yang pasti tentu bahasa Arab ya dan bahasa Inggris ini menjadi prioritas ya, yang sudah berjalan walaupun memang harus terus disempurnakan ya. Lagi-lagi kembali ke background santri kita ini kan macam-macam ya. Oke. Karena sebenarnya beberapa lembaga pendidikan negeri yang berbasis keagamaan itu hanya lembaga negeri perguruan tinggi yang diprakarsai oleh dua ormas besar, yaitu NU dan Muhammadiyah. Di lembaga-lembaga inilah yang kualitas pendidikan perguruan tingginya lumayan bagus gitu. Bahkan dapat bersaing dengan lembaga-lembaga pendidikan tinggi lainnya. Oke, kalau di Asmadia ini mendirikan perguruan tinggi, ini sudah kita tidak perlu, tidak butuh bantuan dari guru luar. gitu. Iya. Karena keluarga sini aja, ponaan-ponaan ini yang sudah punya doktor, ini lebih 10 orang. Sudah sebenarnya. Lebih 10 orang. Dari keluarga dekat. Ya seperti ini, seperti istrinya ini, seperti adiknya ini. Ya ponaan-ponaan itu semuanya ini 10 orang. Yang dokter itu. Mungkin pondok pesantren di Bangkalan yang paling banyak dokternya keluarga. Sini aja. Iya. Oke. Dan ini sangat menjadi suatu kelebihan Kiai. Selain menguasai ilmu keagamaan dan sadar tentang pentingnya pendidikan formal. Oke, mungkin cukup demikian pertemuan kami dengan pengasuh pondok pesantren As-Samadiyah di hari ini. Program Acabis kami akhiri dan terima kasih banyak kepada Kiai Haji Abdul Muhaimin Makki beserta Kiai Haji Abu Darin atas waktu dan kesempatannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.